Keseriusan kita dalam rangka hilirisasi timah, yang nikel sudah timah, bahan-bahan tambang itu memang harus kita hentikan dan semuanya masuk ke industrial downstreaming, semuanya masuk ke hilirisasi, ya, karena nilai tambahnya ada di situ, added value-nya ada di situ. Apakah ada roadmap yang jelas untuk hilirisasi ini? Sebagai pelaku penambang, memang tugas kami untuk lari ke industri. Terus terang kami belum ada know-how-nya, kami belum ada teknologinya. Jangan sampai nanti keran ekspor di-stop dengan tanpa tahap, nah yang akan mengakibatkan penurunan devisa ekspor secara drastis nih. Pemerintah bersiap menutup keran ekspor timah ke luar negeri dalam waktu dekat. Larangan yang menyasar jenis timah batangan atau tin ingot 99,99% ini menjadi ambisi pemerintah menggenjot nilai tambah yang lebih besar lewat hilirisasi di dalam negeri. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mencatat, Indonesia bisa mengantongi keuntungan hingga 6 kali lipat bila mengolah konsentrat timah di awal hingga menjadi tin solder. Tentunya, kondisi ini bak durian runtuh bagi perekonomian tanah air. Pelarangan ekspor yang dimaksud memang kalau kita lihat sudah mengarah kepada tin ingot atau timah batangan yang sudah memang kadarnya 99,9%. Kemudian kalau kita lihat, kita ingin memperkuat dulu industri hilir timah kita sendiri. Ya, karena ini sudah ada sebenarnya satu tanda-tanda bagaimana impor ekspor yang terjadi untuk 3 macam industri kehilir, yaitu tin solder, tin plate, dan tin chemical. Pemerintah tak gentar untuk mengharamkan ekspor komoditas, meski nantinya bakal diganjar gugatan oleh negara lain lewat WTO. Jadi ada dua variabel penting bahwa terjadi hilirisasi di sumber daya alam, khususnya di pertambangan yang masif sekarang kita lakukan, dan ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah tentang hilirisasi. Sekalipun kita dibawa di WTO, kita nggak pernah gentar. Namun larangan ekspor ini menuai polemik karena pelaku usaha merasa belum siap menuju masa puasa ekspor. Pertama, masih minimnya dukungan membangun infrastruktur dan teknologi hilirisasi. Selanjutnya, dibutuhkan pasar untuk menyerap produk turunan timah. Selama ini Indonesia telah menjadi eksportir logam timah terbesar di dunia, di mana pada tahun 2020, ekspor logam timah Indonesia mencapai 65.000 ton. Dan di tahun 2021, ekspornya meningkat menjadi 74.000 ton. Fokus produk timah memang untuk pasar global, lantaran penyerapan dalam negeri masih rendah, hanya sekitar 5% dari produksi logam timah nasional. Siapakah yang ujung-ujungnya memakai timah kami? Itu kami perlu ketahui itu dulu. Selama kami bisa memberi insentif ataupun kebijakan-kebijakan secara fiskal dan lain-lain, insentif fiskal dan non-fiskal kepada investor asing ataupun siapapun itu, atau domestik yang mau melakukan hilirisasi, tentunya perlu dikasih waktu untuk adanya masa transisi sehingga semua ini berjalan lancar, tidak sama sekali mengganggu industri yang sudah ada, sehingga tidak akan ada gejolak di Bangka Belitung. Penyerapan di hilir juga belum siap karena belum banyak manufaktur yang dibangun tentunya, dan juga belum lagi kesiapan eksportir hilir untuk mendapatkan pasar baru bagi produk hilir timah tersebut. Tak ingin rencana ekspor timah bisa menjadi bumerang, pemerintah pun membentuk tim kelompok kerja atau Pokja Timah untuk mempersiapkan operasional smelter, baik milik BUMN dan milik swasta, serta memperhitungkan pasokan maupun permintaan dari pembeli produk timah. Dalam Pokja inilah
nanti itu semua digodok seperti disampaikan tadi Pak Irwandi ya. Ini digodok sampai dengan 1 bulan ke depan, yang nantinya Presiden akan tunggu hasilnya sebelum beliau mengambil keputusan. Jadi mungkin ini tidak ada lah kesannya untuk tergesa-gesa atau gerusa-gerusu atau kesusu ya Mbak ya. Ini semua akan dengan pertimbangan yang matang dengan investor-investor untuk dilakukan hilirisasi di Indonesia. Saya bisa kasih beberapa contoh ya, seperti yang belakangan ini sudah berhasil dilakukan, yaitu LG berkomitmen untuk investasi pada industri baterai sebesar 9,8 miliar US dollar ya, atau 142 triliun di kawasan industri terpadu Batang. Selain itu juga investor asal China juga tertarik untuk hilirisasi timah di Bangka Belitung. Memang masih banyak pekerjaan rumah menuju stop ekspor timah, seperti bursa timah harus dioptimalkan. Mengingat volume ingot timah di Indonesia yang besar, bisa dipakai mendikte dan menguasai dunia. Selain itu butuh penyesuaian kebijakan fiskal, lantaran saat ini pajak ekspor di Indonesia lebih besar dibandingkan pajak impor. Sebagai produsen terbesar di dunia, Indonesia harus mampu menjadikan timah sebagai senjata, menjadi pemain yang diperhitungkan di kancah global dan meraup nikmat ekonomi secara maksimal. Tim Liputan CNBC Indonesia.